Dinikahi Gus Dingin, bab 104. Masa lalu. Mobil hitam Zaidan sudah tiba di kediamannya. Ia menghentikan mobilnya tepat di depan pintu masuk ke dalam mansionnya. Seperti biasa, Zaidan disambut oleh stafnya dan membukakan pintu untuknya. Zaidan berjalan menuju kursi penumpang dan membuka pintu tersebut. Ia menggendong Aisyah karena wanitanya saat ini sedang tertidur. Mungkin karena efek muhalnya tadi. Zaidan merebahkan Aisyah di atas kasur berukuran king size yang ada di kamarnya. Ia juga melepaskan sepatu serta hijab yang digunakan oleh Aisyah. "Mas jadi ragu ingin membuangmu sayang," ucap Zaidan bermonolog sembari mengusap kepala Aisyah dengan lembut. Zaidan berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Baru saja Zaidan masuk, tetapi sudah mendapatkan ketukan pintu kamar mandi. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Aisyah? Dengan langkah berat, Zaidan menyambar kimono miliknya dan membuka pintu kamar mandi. Saat pintu itu terbuka, Zaidan menatap heran karena Aisyah menyerobot dirinya yang sedang berada di ampang pintu. "Ada apa dengan dia?" tanya Zaidan heran. 20 menit kemudian Aisyah keluar dari kamar mandi dengan ekspresi wajah tidak berdosa. Ia sudah berganti pakaiannya dan tersenyum sendu pada Zaidan. "Kamu habis ngapain sayang?" tanya Zaidan heran. "Mandi mas," ucap Aisyah mengulas senyum sendu. Zaidan menghela nafas kasar. "Untung sayang plus cantik dan tidak sombong," gumam Zaidan memutar bola matanya. Aisyah menatap Zaidan dengan tatapan penuh tanya. "Kenapa emangnya mas?" tanya Aisyah heran. "Sayang, lain kali kalau mas lagi mandi, kamu jangan main seruput aja, oke?" ucap Zaidan lembut. Ia sama sekali tidak marah dengan Aisyah. Ia hanya menegurnya saja, tidak lebih. "Sebenarnya tadi aku gak mau mandi mas, tapi..." Aisyah menggantungkan kalimatnya dan menautkan jari tangannya. Terlintas ide jahil di benakmu Zaidan. "Terus kenapa main serobot saja?" tanya Zaidan dengan nada meledek. Zaidan berjalan mendekati Aisyah dan ia sengaja melonggarkan kimononya. Aisyah yang sudah merasa tidak enak langsung memalingkan wajahnya. Zaidan memeluk Aisyah dari belakang dan mengendus setiap inci dari tubuh Aisyah. "Kamu kenapa serobot mas aja?" Zaidan mengulangi pertanyaannya. "Aku kebelet pipis mas, terus ya udah deh mandi sekalian," jawab Aisyah dengan polos, membuat Zaidan semakin gemas kepadanya. Awalnya perlakuan Zaidan sangatlah lembut, namun tiba-tiba berubah menjadi panas di sekujur tubuh Aisyah. No honey," ucap Aisyah melepaskan pelukan Zaidan. Ia tidak dilepaskan, maka Zaidan akan menerkamnya dan itu belum boleh dilakukan. I'm sorry baby," gumam Zaidan melepaskan pelukannya dengan kesal. Aisyah berbalik dan menatap wajah Zaidan dengan sendu. "Aku yang seharusnya minta maaf sama mas," lirih Aisyah menunduk dalam. Zaidan merubah raut wajah kesalnya menjadi senyum hangat yang hanya bisa didapatkan oleh Aisyah. Entah mengapa jika berada di dekat Aisyah, lengkung bibir Zaidan seolah-olah menuntutnya untuk turut tersenyum. "Lihat mas," ucap Zaidan menangkupkan wajah Aisyah. Aisyah menatap iris pada mata berwarna coklat dan indah milik Zaidan. "Kenapa kamu minta maaf? Hanya karena belum bisa memenuhi kebutuhan biologis mas untuk saat ini. Kamu gak salah sayang, gak sama sekali. Mas masih bisa menahannya. Bagaimana dulu mas selama 27 tahun menahan diri untuk tidak melakukan hal itu sebelum halal? Apalagi ini hanya beberapa bulan, mas masih bisa menahannya sayang," ucap Zaidan dengan lembut meyakinkan Aisyah. "Terus kenapa mas minta maaf?" tanya Aisyah menatap wajah Zaidan dengan sendu. "Mas minta maaf karena sudah menjahili kamu, karena mas, tubuh kamu bereaksi, I'm sorry," jawab Zaidan disertai tawa kecil. Wajah Aisyah yang semula sendu menjadi kesal karena reaksinya tadi adalah ulah Zaidan. Ia memukul pelan dada bidang Zaidan dan membuat suami dingin dan bucinnya meringis. Oke, nggak akan mas ulangi lagi," ringkih Zaidan menahan tangan Aisyah dan membuat Aisyah ke dalam pelukannya.
Tangan Zaidan yang tidak bisa diam bergerak mengelus lembut puncak kepala Aisyah. "Stay healthy baby," ucap Zaidan tepat di telinga Aisyah. "Tuh Hani," balas Aisyah memanggil Zaidan dengan sebutan Hani, dan bukan Mas, membuat Zaidan salah tingkah. "Coba ulangi Bi, Mas nggak dengar tadi," goda Zaidan sengaja berpura-pura tidak mendengar ucapan Aisyah. Aisyah melepaskan pelukannya dan mencubit kecil lengan Zaidan. "Ledekin aja terus, udah sana mandi," usir Aisyah mendorong tubuh atletis Zaidan menuju kamar mandi. Namun, kimono Zaidan malah terlepas dan mengekspos aset berharga serta tubuh atletisnya. Aisyah terbelalak melihat hal itu. Ia langsung menutupi matanya dengan kedua tangannya. Zaidan yang malu langsung mengambil kimononya dan berlari ke kamar mandi seperti anak kecil. Pada malam hari, Zaidan dan Aisyah menghabiskan waktu berdua di dalam kamar mereka. Zaidan sengaja membuka jendela besar di kamarnya dengan pemandangan gedung-gedung tinggi. Ia sengaja membuka jendela tersebut agar udara alami masuk ke dalam kamar mereka. Aisyah mengelus kepala Zaidan yang berbaring di pahanya. Ia menciumi rambut Zaidan karena aromanya sangat membuat Aisyah nyaman. Zaidan mengelus perut Aisyah. "Sayang, apa kabar? Kalian baik-baik aja kan dalam sana?" tanya Zaidan lembut dan mengecup perut Aisyah. "Alhamdulillah baik apa?" jawab Aisyah dengan suara kecil layaknya seorang balita. Zaidan terkekeh, ia beranjak dari posisi berbaring menjadi duduk. "Kamu masih punya hutang sama Mas?" ucap Zaidan serius. Aisyah yang mendapatkan tatapan serius dari Zaidan merasa heran. "Hutang? Hutang apa?" batin Aisyah bertanya-tanya. "Hutang apa Mas?" "Utang penjelasan. Tadi sore siapa yang kamu lihat? Sampai pucat gitu wajah kamu," ucap Zaidan menatap intens manik Hazel milik Aisyah. "Bukan siapa-siapa kok Mas," ucap Aisyah menggelengkan kepalanya. Zaidan tahu kalau Aisyah sedang berbohong karena wanitanya sangat tidak pandai dalam berbohong. Apalagi raut wajah Aisyah yang berubah tiba seperti biasanya saat mereka sedang mengobrol. Yakin kamu gak pintar bohong loh sayang," ucap Zaidan dengan tatapan mengintimidasi. Aisyah menggigit bibir bawahnya. "Sebenarnya yang aku lihat tadi adalah Papa Ilham sama istrinya Mas," ucap Aisyah meremas ujung lengannya. Zaidan tidak mengerti dengan ucapan Aisyah. "Maksudnya gimana Bi?" tanya Zaidan bingung. Aisyah menahan sesak yang ada di dadanya. "Ceritanya panjang Mas, dan aku udah lama melupakannya. Itu juga salah satu alasanku ikut Abi ke Indonesia," jawab Aisyah sangat memejamkan matanya dan tubuh Aisyah bergetar. "Ais, tenang, keep calm Ais," batin Aisyah beristighfar agar hatinya merasa tenang. Zaidan yang melihat Aisyah bergetar langsung meluknya dengan erat. "Sayang, tenang, ada Mas di sini," ucap Zaidan mengelus punggung Aisyah. Perlahan gemuruh di dada Aisyah mereda. Aisyah masih betah berada di pelukan Zaidan. Zaidan terus mengusap kepala Aisyah dengan lembut. "Kalau belum bisa cerita sekarang, it's okay baby. Mas gak akan maksa kamu buat cerita. Dan yang paling penting buat Mas adalah kamu dan bayi kita sehat terus," ucap Zaidan memberikan seluruh kehangatan kepada Aisyah. Setelah tenang, Aisyah melepaskan pelukannya. "Aku bakal cerita sekarang ke Mas," ucap Aisyah dengan yakin. Aisyah menarik nafas dalamnya sebelum menceritakan semua kehidupannya di masa lalu. Mungkin yang orang lain lihat aku adalah gadis beruntung yang punya keluarga harmonis dan anak pengusaha kaya dan sukses. Tetapi itu semua gak ada artinya setelah Abi pulang ke Indonesia dan Uma ikut sama Abi. Sementara aku tetap di sana karena aku masih sekolah di sana, ucap Aisyah meneteskan air matanya. "Waktu itu aku tinggal sama Papa Ilham dan juga istri kedua Papa Ilham. Awalnya istri kedua Papa sayang banget sama aku, tapi setelah gak ada orang lain di rumah, dia nyakitin aku. Dia nyuruh aku membersihkan seluruh rumah dengan 3 lantai seorang diri. Dan waktu itu aku lagi gak enak badan. Dia bilang sama aku kalau aku sama Mas Kevin cuma numpang sama mereka.
Padahal setiap bulan Abi selalu kirim uang buat kami berdua, dan itu dibedakan dari mulai uang makan sampai uang jajan kami, lanjut Aisyah dengan air mata yang semakin deras. Pernah suatu hari, aku benar-benar butuh uang untuk bayar peralatan karena ada praktek kelas tambahan sains dan harus tunai. Aku udah bilang ke Abi dan kata Abi uangnya udah ditransfer ke Bunda Nilam. Tetapi kata Bunda, Abi gak ada kirim uang apapun. Karena waktu itu kartu debit aku terblokir dan Mas Asen lagi nemenin Mas Kevin ke Jerman untuk research. Waktu itu Papa Ilham juga lagi tugas. Jadi aku cuma berdua sama Bunda Nilam. Waktu itu aku benar-benar gak bisa mikir apapun, Mas. Jadi aku nelpon Abi dan ada bicara Abi setengah kesal. Satu kalimat yang Abi pernah ucapin ke aku, cukup Abi saja yang pernah merasakan sulitnya mendapatkan uang untuk biaya pendidikan. Tetapi anak-anak Abi jangan. Setelah bicara seperti itu, Abi langsung terbang dari Indonesia ke Amerika. Cuman buat anterin uang $1.000 buat aku. Di situ aku benar-benar nangis karena aku ngerasa aku belum bisa jadi anak yang baik. Jelas Aisyah sesegukan. Zaidan mengambil segelas air minum dan menghapus air mata Aisyah. Minum dulu, Bi, ucap Zaidan lembut. Aisyah meneguk air mineral yang diberikan Zaidan. Setelah itu ia melanjutkan ceritanya. Pasti Mas bertanya kenapa Abi bilang cukup. Beliau aja yang merasakan sulitnya mendapatkan uang untuk pendidikan. Karena dulu perusahaan kakekku pernah valid dan setiap saat itu Abi sedang menempuh tugas akhir. Ucap Aisyah memeluk Zaidan dengan erat. Zaidan masih setia mendengarkan setiap perkataan Aisyah. Ia pernah membaca sebuah buku psikologi bahwa tabiat seorang wanita adalah bercerita, dan tugas seorang pria adalah mendengarkannya, karena terkadang wanita hanya perlu didengarkan tanpa meminta hal yang lain. Kata kamu, Bunda Nilam istri kedua Papa Ilham. Terus istri pertamanya kemana? Tanya Zaidan penasaran. Ia semakin penasaran dengan keluarga Aisyah. Wajar saja ia tidak terlalu akrab karena pertemuannya dengan keluarga besar Aisyah sangat singkat. Istri pertama Papa Ilham meninggal waktu melahirkan Mas Arsen. Gitu sih cerita yang aku dengar dari Abi, jawab Aisyah menyandarkan kepalanya di dada Zaidan. Zaidan manggut-manggut. Ada rasa khawatir di benak Zaidan. Ia takut jika harus kehilangan Aisyah di saat Aisyah berjuang untuk melahirkan anak mereka. Mas, kok bengong sih? Kenapa? Tanya Aisyah menatap nanar Zaidan. Enggak apa-apa kok, Bi. Udah malam, bobo yuk. Ucap Zaidan langsung menggendong Aisyah dan merebahkannya di atas kasur. Zaidan meletakkan kepala Aisyah di lengannya. Ia juga memainkan rambut panjang Aisyah yang sudah menjadi candunya. Mas, aku boleh minta sesuatu enggak? Tanya Aisyah menatap lekat manik mata Zaidan. Bab 105, Husband Material. Zaidan membelai rambut Aisyah dengan sangat lembut. Boleh, apapun buat kamu sayang, ucap Zaidan tersenyum lembut walaupun hatinya sudah was-was jika istrinya meminta sesuatu yang aneh. Aisyah mendongakkan kepalanya dan menatap wajah tampan Zaidan. Boleh enggak kalau keamanan mansion ini berketat, Mas? Aku enggak mau Bunda Nilam tahu mansion kita, ucap Aisyah ragu. Kenapa emangnya, Bi? Kamu gak mau ketemu beliau? Tanya Zaidan datar, namun terkesan santai. Bukan gak mau ketemu, tetapi saat aku ketemu sama Bunda Nilam, dadaku terasa sesak, dan pikiranku berputar mengingat kejadian kurang mengenakan itu, Mas. Lirih Aisyah dengan tatapan sendu. Sebagai seorang suami, sudah menjadi tugas Zaidan untuk menegur Aisyah jika wanitanya membuat kesalahan. Zaidan memberikan tubuhnya agar lebih leluasa menatap wajah Aisyah. Mas tahu perasaan kamu, tapi mau bagaimanapun, beliau tetap keluarga kamu. Dan jika kamu tidak bertemu beliau, berarti sama saja kamu memutuskan tali silaturahmi. Kamu tahu kan sayang, hukum memutuskan tali silaturahmi? Tanya Zaidan menyingkirkan rambut Aisyah yang menutupi bagian wajahnya. Aisyah mengangguk pelan dan berkata, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Zaidan tersenyum, ia merasa senang karena Aisyah bukan hanya penghafal Al-Quran tetapi ia juga tahu tentang beberapa hadis. Ya, walaupun harus dipancing dulu,
agar Aisyah mau mengucapkan hadis yang ia ketahui. Anak pintar. Cici Zaidan mencibit hidung Aisyah dengan hidungnya. Maklum, namanya juga bucin. Ahai. Tangan Zaidan yang jahil terus menarik-narik rambut Aisyah yang membuatnya gemas. Kenapa kamu bisa gemesin banget sih sayang? Kan Mas jadi pengen gigit, ucap Zaidan menggigit pipi cubi Aisyah. Aisyah meringis dan mencubit lengan Zaidan. Sakit tahu, umpat Aisyah kesal. Zaidan terkekepelan dan memposisikan dirinya menjadi tertelentang. Kamu jangan sakit lagi ya, Mas gak akan sanggup kehilangan kamu, ucap Zaidan dengan wajah tenang. Aisyah memeluk tubuh atletis suaminya. Insya Allah Mas, ucap Aisyah semakin mengeratkan pelukannya. Mata Aisyah sudah mengantuk, namun perutnya tidak bisa diajak berkompromi. Ia merasa lapar dan sangat ingin makan roti bakar. Mas, aku lapar tapi ngantuk, racau Aisyah sedikit kesal padahal dirinya sudah mengantuk. Zaidan yang baru saja akan tertidur harus rela kembali terjaga dan memberi makanan kepada istrinya. Zaidan mengingat perkataan Amel bahwa Aisyah tidak boleh kelaparan sama sekali. Mau makan apa? Tanya Zaidan membuka matanya berat. Aisyah tersenyum bahagia. Ia sangat suka dengan kepribadian Zaidan yang selalu bertanya kepadanya untuk hal-hal kecil seperti itu. Roti bakar boleh Mas? Tanya Aisyah dengan berbinar. Zaidan menganggukkan kepalanya, pertanda Aisyah akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Zaidan beranjak dari posisi berbaringnya. Mas buatin dulu ya, oke? Mau ikut ke dapur atau di sini aja sayang? Tanya Zaidan lagi. Ikut Mas ke dapur boleh. Aisyah selalu menjawab pertanyaan Zaidan dengan pertanyaan juga. Zaidan mengulas senyum tipis dan mengacak-ngacak rambut istrinya. Boleh dong, kan Mas yang nawarin, ucap Zaidan sangat gemas kepada istrinya. Aisyah beranjak dari tempat tidur dan mengambil hijabnya yang tergantung di dekat almari. Ayo Mas, Aisyah menarik tangan Zaidan menuju dapur. Mereka turun dengan menggunakan lift, karena Zaidan tidak akan membiarkan Aisyah untuk menuruni tangga yang akan sangat berisiko bagi istrinya. Sesampainya di dapur, Zaidan menyuruh Aisyah untuk duduk di meja makan dan menunggunya menyiapkan roti bakar permintaan Aisyah. Kamu duduk di sini dan jangan pergi kemana-mana, ucap Zaidan memperingatkan Aisyah. Wanitanya tersenyum lalu mengangguk. Zaidan melanggang masuk ke arah memasak. Ia mengambil semua bahan-bahan yang diperlukan dari dalam lemari es. Dengan lihai, Zaidan memasak roti bakar dengan rasa coklat sesuai permintaan Aisyah. Beberapa menit kemudian, Zaidan sudah selesai menyiapkan roti bakar tersebut. Ia melepaskan celemek yang ia pakai dan membawa piring berisi roti bakar coklat yang sudah ia tata sebaik mungkin. Zaidan menghela nafasnya dengan panjang saat melihat wanitanya tertidur di meja makan. Ia menghampiri Aisyah dan meletakkan roti bakar yang baru saja ia buat di atas meja. Kemudian ia membangunkan Aisyah, namun Aisyah tertidur sangat pulas sampai tidak bangun sama sekali. Jangankan bangun, menggeliat saja tidak. Sayang, ini roti bakarnya, udah jadi? Bisik Zaidan dengan lembut. Zaidan mencoba membangunkan Aisyah sampai beberapa kali, tetapi wanitanya sama sekali tidak bangun. Zaidan memutuskan untuk meletakkan roti bakar yang baru saja ia buat di dalam lemari dan menggendong Aisyah menuju kamar mereka. Setelah sampai di kamar, Zaidan merebahkan tubuh Aisyah dengan sangat hati-hati. Kemudian Zaidan merebahkan tubuhnya di samping Aisyah. Ia juga menarik selimut tebal mereka dan menutupi tubuh mereka berdua sampai leher. Zaidan harus benar-benar menjaga suhu tubuh Aisyah agar tetap normal. Ia memeluk Aisyah dengan erat dan tidak lupa Zaidan selalu memasang bidrel agar Aisyah tidak terjatuh. Keesokan harinya, Aisyah sedang masak sarapan pagi. Ia dikejutkan dengan seseorang yang tiba-tiba datang dan memeluknya. Siapa lagi jika bukan Zaidan yang baru saja pulang dari masjid. Tangan Zaidan dengan nakal memeluk pinggang ramping Aisyah yang sedang memasak. Kan udah Mas bilang, kamu harus bed rest. B6 kemana? Tanya Zaidan meletakkan dagunya di pundak Aisyah. Aku ingin masak buat Mas. Lagian gak berat juga kok kalau B6 lagi ada di belakang jemur pakaian Mas, ucap Aisyah berfokus kepada masakannya. Aisyah tiba-tiba teringat,
jika tadi malam ia sampai meminta roti bakar pada Zaidan. "Mas, roti bakarku kemana?" tanya Aisyah menoleh ke arah Zaidan. "Ada di lemari, Bi. Habisnya kamu udah dibuatin malah ditinggal tidur. Ibarat lagi sayang-sayangnya, malah ditinggal," balas Zaidan menolak seolah-olah ia sedang merajuk kepada wanitanya. "Ya, maaf mas, aku kan ngantuk," ucap Aisyah mematikan kompor listrik dan mulai menghidangkan masakannya di atas piring. Karena pelukan Zaidan, ia merasa kesulitan untuk menghidangkan masakannya. "Mas, awas dulu aku mau hidangin makanan ini dulu," ucap Aisyah berusaha melepaskan tangan Zaidan dari pinggangnya. Bukan melepaskan pelukannya, Zaidan malah semakin erat memeluk Aisyah. "Enggak akan mas lepasin sebelum kamu kasih morning kiss," ucap Zaidan dengan nada menggoda.